Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Sekolah. Kali ini kita akan membahas soal matematika SD terkait dengan luas permukaan bangun. Perhatikan soalnya berikut ini. Yang A ini adalah gambar bangun ruang gabungan antara ada balok, kemudian bawahnya adalah bentuk prisma ya. Yang bentuk alasnya adalah berbentuk trapesium. Perhatikan ukurannya, ini ukurannya adalah 3, kemudian ini juga 3, berarti tutup dan alasnya adalah berbentuk persegi, kemudian tinggi dari baloknya adalah 12. Lalu kemudian ukuran trapesiumnya, tingginya adalah 5, kemudian panjangnya alasnya adalah 9, kemudian lebarnya adalah 3. Kemudian sisi yang miring ini adalah ukurannya adalah 7. Nah, untuk mencari luas permukaan dari bangun ini, yang bagian A berarti yang pertama adalah luas permukaan balok. Tetapi perlu diingat bahwa luas permukaan balok ini yang bagian alasnya ini, ya, ini yang bagian alasnya berarti itu tidak ada permukaan. Ya, tidak ada permukaan, berarti kita bisa cari luas permukaan dari bangun ini adalah ya, luas permukaan balok, katakanlah itu adalah luas 1, yang bangun yang ini, bangun 1 ditambah dengan luas bangun yang kedua yang ini. Katakan itu adalah luas permukaan prisma. Nah, yang pertama kita cari dulu luas permukaan baloknya. Luas permukaan balok berarti kalau kita lihat berarti luas selimut baloknya ini semuanya adalah sama, berarti 4 kali 12 kali 3. Jadi masing-masing luasnya ini, yang ini adalah ya 12 kali 3. Nah, 12 kali 3 itu ada 4. Ada kanan, kemudian kiri yang ini, kemudian depan dan belakang. Ada 4 ditambah dengan luas tutupnya. Ya, luas tutupnya tadi bentuknya adalah persegi, berarti rumusnya adalah 3 kali 3, sehingga sama dengan 4 kali 36 ditambah 9. Hasilnya sama dengan 4 kali 36 ya 24, 144. 144 ditambah 9, hasilnya adalah sama dengan 153. Jadi ini untuk luas permukaan baloknya. Berikutnya yang kedua adalah untuk luas bangun yang kedua. Luas bangun yang kedua adalah bentuknya seperti prisma dengan alasnya. Kalau kita lihat bentuknya adalah ya, segi 4 atau persegi panjang. Maka untuk mencari luasnya berarti luasnya adalah yang pertama adalah luas alas, kemudian ditambah dengan luas sisi kiri dan kanan, tambah luas sisi kanan. Luas sisi kiri dan kanan itu luasnya adalah sama, jadi ini sisi kiri yang ini, kemudian sisi kanan yang ini, kemudian sisi kirinya sebelah.
yang ini ya. Lalu setelah itu tambah lagi dengan luas depan dan belakang, berarti 2 kali, taruhlah misalnya luas depan. Sehingga luasnya kita bisa lanjutkan di sini, luasnya sama dengan luas alasnya adalah 9 kali 3 ditambah dengan luas sisi kiri dan kanan, luasnya juga adalah sama, berarti 2 kali ya 3 kali 7 ditambah lagi dengan 2 kali depan dan belakang. Depan dan belakang ini adalah bentuknya adalah trapesium. Rumus trapesium adalah setengah dikali jumlah dua sisi sejajar kali tinggi. Jadi setengah kali jumlah dua sisi sejajar. Sisi sejajarnya berarti 9 ditambah 3 dikali dengan tinggi. Tingginya adalah 5. Berarti luasnya adalah sama dengan 9 kali 3, 27 tambah 2 kali 21 tambah ini 2 habis, berarti tinggal 9 kali 3 27 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 27 ditambah 42 ditambah dengan 135 atau sama dengan ini 69 ditambah 135 atau sama dengan 204 cm. 204 cm pangkat 2. Sehingga luas permukaan bangunnya adalah luas balok ditambah dengan luas permukaan prisma, berarti 153 ditambah dengan 204. Hasilnya sama dengan 357 cm pangkat 2. Itu jawaban untuk bagian A. Berikutnya kita jawab untuk bagian B. Baik, sekarang yang bagian B. Yang bagian B ini ada berapa bangun? Yang pertama adalah bangun yang atas ini. Bangun pertama, bangun atas itu adalah gambar limas. Kemudian berikutnya yang bawah ya, yang ini bangun yang kedua. Tidak tahu apakah itu kubus atau balok. Kemudian ini adalah bangun yang ketiga. Bangun yang ketiga ini jelas dia adalah balok. Oke, mari kita perhatikan. Jadi ukurannya dari sini sampai sana adalah 44. Sementara yang ini 32. Berarti ukurannya ini adalah ya 12. Ya, ini 12. Di sini juga 12. Kemudian ya, yang ini juga 12, berarti yang dua itu adalah gambar 2 itu adalah kubus. Kemudian yang 3 itu adalah balok.
Yang pertama yang kita cari luas permukaan. Luas permukaan limas berarti tanpa alas. Berarti luas permukaannya itu sama dengan luas limasnya tanpa alas ditambah dengan luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus ini tanpa alas dan tanpa tutup. Kemudian ditambah dengan luas permukaan kubus tanpa alas dan tutup. Berikutnya adalah ditambah dengan luas permukaan balok. Luas permukaan baloknya ini harus dikurangi dengan luas alas kubus. Kenapa dikurangi luas alas kubus? Karena ya yang ini itu tidak ada permukaan. Baik, kita cari satu persatu. Yang pertama adalah luas limas tanpa alas. Berarti dia hanya luas selimut dari limas itu sendiri. Jadi limas ini panjang garis ini adalah 10. Berarti kita bisa gambar seperti ini. Ya, ini sisi miringnya 10. Ini siku-siku, kemudian panjang, katakan misalnya ini adalah A, B, dan C. Kemudian panjang AB itu adalah setengah dari 12, berarti 6. Maka panjang AC itu adalah sama dengan 8 menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi AC itu sama dengan akar BC dikurangi 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, sehingga sama dengan 100 dikurangi 36, atau sama dengan akar 64 sama dengan 8. Ya, jadi tinggi dari segitiga ini adalah itu sama dengan 8. Maka berarti luasnya itu sama dengan 4 kali luas segitiga. 4 kali setengah dikali alasnya 12 dikali dengan tingginya adalah 8. Sehingga sama dengan ini hasilnya 2, berarti 2 kali 12 kali 8 adalah 96. Maka hasilnya adalah berapa? 192 cm pangkat 2. Itu luas limas. Yang berikutnya adalah luas kubus. Luas kubus ini berarti tanpa alas dan tanpa tutup, berarti 4 kali S pangkat 2. Sehingga sama dengan 4 kali ukurannya adalah, jadi bangun yang kedua ini adalah bukan kubus karena tingginya adalah 11. Jadi dia juga adalah balok, berarti luasnya sama dengan adalah 4 kali 11 dikali 2, 12, atau sama dengan
sama dengan 4 kali 132. Hasilnya adalah 400. Ini 528. 528. Kemudian yang berikutnya adalah luas balok. Luas baloknya berarti 2 kali panjangnya 44 kali lebarnya 12 ditambah dengan panjang kali tinggi 44 tetap kali 12 ditambah dengan lebarnya 12 kali 12 dikurangi dengan luas alas dari balok yang kedua. Ya, luas alasnya adalah 12 kali 12 berarti dikurangi 12 kali 12. Hasilnya sama dengan 2 kali 44 kali 12 44 kali 12 itu adalah 528 tambah 528. Kemudian ditambah dengan 144 sehingga hasilnya sama dengan 2 kali 1056 ditambah 144. Hasilnya adalah sama dengan 2112 ditambah 144 sama dengan 2256. Sehingga luas keseluruhannya adalah sama dengan berarti ini kemudian tambah ini tambah dengan ini 192 ditambah dengan 528 ditambah dengan 2256. Hasilnya sama dengan 2976 cm pangkat 2. Demikian, semoga bermanfaat. Soalnya adalah yang bagian A. Yang bagiannya adalah gabungan antara kerucut. Ya, ini bangun yang pertama adalah kerucut. Kemudian ini adalah bangun yang kedua, itu adalah tabung. Maka volumenya bisa kita cari V sama dengan berarti volume 1 ditambah dengan volume 2. Volume 1 itu adalah kerucut dan volume 2-nya adalah tabung. Volume 1 dalam kurung kerucut rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Sementara volume yang kedua itu adalah volume tabung. Volume tabung rumusnya adalah luas alas kali dengan tinggi. Oke, baik, sekarang perhatikan ini tinggi dari alas sampai dengan atas. Ini tingginya adalah yang ini itu 28 ya.
Jadi tingginya adalah 28 cm. Kemudian yang ini panjangnya adalah 8 cm. Kemudian panjang garis pelukisnya adalah 15 cm. Jadi kalau panjang seluruhnya adalah 28, berarti ya tinggi kerucutnya itu sama dengan 28 dikurangi dengan tinggi tabung. Tinggi tabungnya adalah 15 sehingga sama dengan 13. Itu tinggi kerucut. Di tinggi kerucut 13. Nah, dengan kita mengetahui tinggi kerucut, maka sudah bisa kita mencari volume dari kerucut. Ini juga panjangnya jari-jarinya adalah 8. Dengan jari-jarinya R sama dengan 8. Tingginya adalah 13. Ini bisa kita menggunakan pi sama dengan 3,14. Oke, berarti sekarang kita akan cari volume kerucut. V1 kerucut sama dengan sepertiga kali luas alas. Alasnya adalah bentuk lingkaran, berarti pi R kuadrat kali T. Jadi sama dengan sepertiga kali pi. Kemudian R-nya adalah 8, berarti 8 pangkat 2 kali dengan T. Tingginya adalah 13. Atau sama dengan sepertiga kali 64 kali 13 pi. Atau sama dengan bagi 3. Berarti sepertiga kali 852 pi. Berarti 284 pi. Berarti ini sama dengan 284. Berikutnya adalah volume 2. Volume 2 itu bangun kedua adalah tabung, berarti menggunakan rumus luas tabung adalah luas alas kali tinggi alasnya adalah bentuk lingkaran, maka pi R kuadrat kali dengan tinggi atau sama dengan pi R-nya adalah 8 pangkat 2 kali tingginya adalah 15. Sehingga sama dengan 64 kali 15 pi. Atau sama dengan 960. Sehingga volume keseluruhannya adalah sama dengan V1 ditambah dengan V2. Atau sama dengan 284 pi ditambah dengan 960 pi. Hasilnya adalah sama dengan 14. Ini 12 pi. 1244 pi cm. Berikutnya adalah untuk luas bangun yang bagian B. Luas bangun yang bagian B. Yang bagian B ini berarti terdiri 2 bangun juga. Ini yang pertama adalah bangunnya adalah prisma. Kemudian yang kedua juga adalah prisma juga, tapi ini prisma beraturan disebut sebagai balok. Berarti luasnya volumenya adalah sama dengan volume 1 ditambah volume 2. Volume 1 itu adalah prisma, rumusnya adalah V1 rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Volume 2 rumusnya juga sama, luas alas kali tinggi. Nah, sekarang untuk V1 yang diketahui itu adalah, ini penting untuk bangun yang pertama yang kita ambil sebagai alasnya itu adalah bentuk segitiga ini
Ya, ini kita ambil sebagai alasnya. Segitiga ini adalah sebagai alas dari bangun yang pertama. Kalau kita lihat ini tingginya adalah 6 cm, berarti ini tingginya sama dengan 6 cm. Berikutnya, karena ini adalah bentuk segitiga, berarti ini harus diketahui. Sementara ya, panjang dari sini ke sini itu adalah 10 cm. Berarti alasnya itu adalah, panjang alasnya itu sama dengan ya, 22 dikurangi dengan 15. Kenapa 22 dikurangi 15? Karena panjang keseluruhan, ya, panjang keseluruhan dari sini sampai dengan ini itu adalah 22. Sementara panjang ini adalah 5, ini juga, ini adalah 10. Jadi 22 dikurangi 15 hasilnya adalah sama dengan, iya, sama dengan 7 cm. Maka dengan mengetahui luas alasnya, ya, kita bisa mengetahui luas permukaannya. Jadi T pada gambar pertama itu ada dua, yang ini adalah maksudnya adalah tinggi segitiga. Kemudian ada juga disebut tinggi prismanya. Tinggi prisma itu adalah sama dengan, ya, yang dimaksud tinggi prisma adalah yang ini. Itu adalah 5. Tinggi prismanya adalah 5. Jadi V1-nya sama dengan luas alasnya. Luas alasnya bentuknya segitiga, berarti setengah. Yang kita pakai adalah tinggi segitiga 6 kali, yang kita pakai adalah alas kali tinggi, ya, tinggi segitiga maksudnya, dikali dengan tinggi prisma, sehingga sama dengan setengah. Alasnya adalah 7 dikali 6 dikali dengan 5. Hasilnya adalah sama dengan ini 42, berarti 21 kali 5. Hasilnya adalah sama dengan 105 cm kubik. Itu volume bangun yang pertama. Sekarang volume untuk bangun yang kedua. Ya. Sama juga luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah persegi panjang, berarti 22 kali 5. Tingginya adalah 8, sehingga hasilnya adalah 110 dikali 8, atau sama dengan 8.880 ya, bukan 8.880 cm kubik. Sehingga volume keseluruhan sama dengan V1 ditambah V2 sama dengan 105 ditambah 880, atau sama dengan 985 cm kubik. Demikian, semoga bermanfaat.